Assalamualaikum sahabat Sona Film. Mahasiswi cantik ini sedari kecil dididik dengan berbagai skill bertempur, dari mulai menembak hingga skill bertarung. Wah, ini mah pasti lebih seru sob. Karena saat sang ayah diculik dan disiksa, mahasiswi ini pun langsung membrutal membabat habis para penjahat demi menyelamatkan ayahnya. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang menyelinap masuk ke dalam sebuah rumah mewah yang dijaga super ketat. Lalu setibanya di dalam sebuah ruangan, pria itu pun langsung membuka laptop yang ada di sana untuk mencuri beberapa data penting yang ada di dalamnya. Dan sambil menunggu proses transfer file selesai, dia pun membuka sebuah laci dan mengambil beberapa barang penting dari mulai flash disk hingga sebuah pisau belati. Lalu saat menyadari jika si pemilik rumah masuk ke dalam sana, dia pun segera bersembunyi di balik meja dan... Ternyata sob, suara tembakan itu mengaktifkan alarm keamanan hingga pria itu pun harus menghadapi para penjaga yang mulai berdatangan. Dan setelah menghabisi semua penjaga yang ada di sana, dia pun segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Sementara itu di sebuah kampus keperawatan, terlihat seorang mahasiswi cantik bernama Scarlett yang saking cerdasnya, dia mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh dosennya. Isn't it Scarlett? Generally between a 14 to 25 gauge, depending on the age and size of the patient. The 25 gauge is typically for children. Moving on. You should know it. Kemudian Scarlett dan temannya yang bernama Bolly terlihat sedang memesan makanan di kantin kampus. Namun saat hendak membayar, sayangnya sob, kartu kreditnya tidak bisa digunakan karena telah dibukukan oleh pihak bank. Yeah, it's saying it's declined. Melihat jika temannya itu sedang kesulitan, Bolly pun langsung gercep membayar semua pesanan Scarlett dengan imbalan. Scarlett harus mau menemaninya clubbing tepat malam ini. We can just do something fun and call it even. Dancing. Let's do that. Dancing sounds great. Singkat cerita, di malam harinya mereka berdua pun telah berada di sebuah klub malam. Dan saat Scarlett sedang memperhatikan Bolly yang sedang asik ajojing, dia pun dihampiri 4 pemuda rese yang memaksa Scarlett untuk mau berdansa dengan mereka. I'd like to go. Please. You boys have a good night. Meskipun Scarlett telah menolaknya dengan baik-baik, namun para pemuda itu malah terus memaksanya hingga... Singkat cerita, karena kejadian itu Scarlett pun kini ditahan di kantor polisi. Namun untungnya sob, ayah Scarlett yang bernama Cole datang ke sana untuk menjamin kebebasan Scarlett. Dan saat dalam perjalanan pulang, ayah Scarlett yang mengetahui jika anaknya itu telah menghajar para pemuda dengan sangat brutal, tidak sedikit pun memarahi Scarlett dan justru malah merasa bangga karena dengan begitu pelatihan Scarlett selama ini tidaklah sia-sia. You did good. You defended yourself. You're proud. You know I'm not mad, right? Nah, jadi gini sob, sedari kecil Scarlett ini telah dididik oleh Cole dengan berbagai pelatihan keras layaknya militer, dari mulai menembak hingga pelatihan bertarung. Good. Why do you want to know? Ya, meskipun Scarlett sendiri tidak begitu suka dengan pelatihan tersebut karena itu memang bertentangan dengan cita-citanya yang ingin menjadi seorang perawat, namun Cole terus menegaskan jika suatu saat nanti Scarlett pasti akan membutuhkan kemampuan tersebut. Right. Huh? Control. Hey, hey! I mean, what are you always training me for? It's for your protection. Huh? Good. Dan sesampainya di rumah, Scarlett yang masih merasa bete pun memilih untuk segera tidur. Hungry? Fix you something to eat. Night. Lalu keesokan paginya, saat hendak sarapan, Cole pun memberi Scarlett sebuah hadiah.
Namun saat mengetahui jika hadiah itu berisi sebuah pisau belati, Scarlett yang merasa jika hadiah itu tidak cocok dengannya, memilih untuk jalan-jalan keluar demi menghirup udara segar. Sementara itu di dalam rumah, Cole yang sedang beres-beres pun melihat ada beberapa orang mencurigakan dari pantauan CCTV. Hingga dia pun langsung menelpon Scarlett dan menyuruhnya untuk segera pergi ke rumah sang nenek. Remember what I taught you? What? What's going on? Don't come home. Go to Grandma's house. Kemudian Cole pun segera bersiap dengan pistolnya. Hingga saat para penyusup itu mulai masuk ke dalam rumah, dan saat Cole sedang sibuk bertarung dengan para penyusup tersebut, Scarlett yang merasa jika ayahnya sedang dalam bahaya, malah memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Sementara Cole yang sempat tertembak peluru bius pun kini mulai melemah hingga dia pun berhasil dilumpuhkan. Kemudian Scarlett yang telah kembali ke rumahnya pun mencoba untuk masuk melalui pintu belakang. Namun saat sedang memeriksa situasi, setelah berhasil melepaskan diri, Scarlett pun langsung mengambil kunci mobil dan segera kabur dari sana. Kemudian Scarlett yang merasa jika dia sudah berhasil menjauh dari para penjahat itu, mencoba menenangkan diri sambil mencabut baterai ponselnya agar tidak bisa dilacak oleh siapapun. Dan saat itulah Scarlett kembali teringat dengan masa kecilnya, di mana Cole selalu mengingatkan Scarlett tentang lokasi keberadaan rumah nenek yang padahal itu adalah semacam rumah tempat perlindungan yang harus Scarlett tuju jika terjadi sesuatu yang tak terduga. What's Grandma's address? 19 Borcrest Road in Cahill. You can look it up. And what's it for? If there's ever an emergency, you'll tell me to go there. Singkat cerita, Scarlett yang telah tiba di rumah perlindungan pun langsung masuk untuk memeriksa situasi. Dan saat dia membuka sebuah kotak, Scarlett pun menemukan tumpukan uang dan berbagai perlengkapan lainnya, dari mulai obat-obatan hingga seperangkat senjata dan juga bom rakitan. Kemudian Scarlett pun membuka laptop dan membuka file rekaman CCTV untuk mengetahui apa yang telah terjadi kepada ayahnya. Mengetahui jika ayahnya telah diculik, Scarlett pun segera bersiap dengan mengambil beberapa barang dari dalam kotak tersebut, dari mulai uang hingga senjata. Singkat cerita, di sebuah tempat Scarlett yang telah bersiap pun mencoba untuk mengaktifkan kembali ponselnya. Dan sesaat setelah ponselnya aktif, dia pun langsung dihubungi oleh seseorang yang mengaku telah menculik ayahnya. And I bet he's dying to talk to you too, Red. Who is this? I'm the man who has your father. I want to talk to him. Lalu saat Scarlett meminta untuk berbicara dengan ayahnya, si penculik yang telah berhasil melacak keberadaan Scarlett dari ponselnya pun menyuruh Scarlett untuk tetap berada di sana karena sebentar lagi para anak buahnya akan segera datang untuk menjemput Scarlett. We'll come pick you up so you can see your father. Just sit tight. Dan beberapa saat kemudian, dua orang yang ditugaskan untuk menjemput Scarlett pun hanya bisa menemukan ponselnya saja. Karena saat ini, Scarlett justru sedang mengawasi mereka dari atap gedung. Namun tiba-tiba aja sob, dia didatangi oleh seorang pria bertubuh besar hingga Scarlett pun langsung menyerangnya. Ternyata sob, pria itu terlalu kuat untuk dikalahkan. Namun Scarlett yang pantang menyerah pun tetap berusaha melawan hingga dia pun berhasil menemukan kelemahan pria tersebut. Setelah berhasil melumpuhkan pria itu, Scarlett yang hendak pergi dari sana pun kembali dihadang oleh dua orang yang hendak menjemputnya hingga dia pun langsung menyerang mereka.
Setelah berhasil melumpuhkan mereka, Scarlett pun mengikat pria bertubuh besar itu dan langsung menginterogasinya. Who are you? Where's my dad? I'll tell you nothing. Dan karena pria itu tidak memberitahunya, maka Scarlett pun langsung menghajarnya. Singkat cerita, setelah Scarlett pergi dari sana, pria itu pun dibebaskan oleh satu rekannya yang langsung mengajaknya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Ternyata Sob, Scarlett yang sedari tadi mengawasi pergerakan mereka pun langsung mengikutinya. Dan setibanya di markas mereka, Scarlett pun segera menyiapkan beberapa suntikan bius dan langsung melumpuhkan satu persatu para penjaga di sana. Lalu saat Scarlett berhasil masuk ke sebuah ruangan, dia pun melihat seorang pria yang sedang disiksa dan diinterogasi terkait keberadaan sebuah botol yang berisi cairan virus. Serious question. Cetus virus. I don't know. Where's the vial? Merasa jika itu adalah ayahnya, Scarlett pun langsung menodong mereka. Back up! Put it down, both of you! Dad? Ternyata Sob, pria yang sedang disekap itu bukanlah ayah Scarlett. Namun karena kini Scarlett telah terlibat, maka dia pun berusaha melepaskan pria tersebut dengan harapan pria itu mengetahui di mana keberadaan ayahnya. Let him go. No. Don't move. Where's my dad? Move! This way! What do you mean we're figuring it out? Setelah mereka berhasil kabur, pria yang diketahui bernama Sean memberitahu Scarlett jika dia adalah seorang informan yang telah memberi informasi kepada Cole terkait sebuah virus mematikan yang akan dijadikan sebagai senjata biologis oleh mafia perdagangan senjata ilegal. Kemudian Scarlett pun menjelaskan jika tujuannya ke sana adalah untuk menyelamatkan ayahnya yang telah diculik oleh komplotan tersebut. Mengetahui jika Cole telah diculik, Sean yang menduga jika Cole telah berhasil mendapatkan virusnya, menyarankan Scarlett agar segera membawa virus tersebut untuk ditukar dengan nyawa ayahnya. Namun sayangnya Sob, saat ini Scarlett sendiri tidak mengetahui di mana keberadaan virus tersebut. Singkat cerita, setibanya mereka di rumah perlindungan, Scarlett pun meminta Sean untuk membantunya menemukan virus tersebut. Well, I can help you look. We can find it together. Okay. Meskipun Scarlett belum menemukan virusnya, namun dia nekat mengaktifkan kembali ponselnya untuk mengirim pesan kepada seseorang yang sempat menghubunginya terkait pertukaran antara virus tersebut dengan nyawa ayahnya. I'm making a deal. My dad, for the vial. What's it say? You have until tomorrow night. Lalu saat si penculik membalas pesannya, tiba-tiba saja sebuah mobil datang hingga Scarlett pun langsung bersiap dengan pistolnya. Freeze, don't move. Drop the gun. Put your hands where I can see him. Dan ketika orang-orang itu mulai masuk dan menyergap mereka berdua, akhirnya Sob, kedua pria itu pun tumbang setelah Scarlett berhasil meledakkan sebuah tabung gas. Kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan rumah perlindungan dengan kondisi Scarlett yang masih terlihat shock karena telah meledakkan seseorang. Okay. You did exactly what you were supposed to do. Yeah. You did what Cal would want you to do. Singkat cerita, mereka berdua pun kembali ke rumah Scarlett dan ayahnya untuk mencari petunjuk tentang keberadaan virus tersebut. I'll check in here.
Dan saat mereka sedang sibuk mencari petunjuk tentang keberadaan virus tersebut, tanpa sengaja Scarlett pun menemukan selembar bungkus kado yang mengingatkannya kepada pisau belati yang sempat dihadiahkan Cole kepadanya. My dad brought me back a gift. What was it? A knife. Seketika itu, Scarlett yang merasa jika pisau belati itu ada hubungannya dengan keberadaan virus yang sedang mereka cari, langsung masuk ke kamarnya untuk menemukan pisau belati tersebut. Dan saat Scarlett berhasil menemukan pisau belatinya, dia pun dibuat terkejut karena ternyata botol virus yang selama ini dia cari ada tersembunyi di dalam gagang belati tersebut. Lalu saat Sean menanyakan tentang belati itu dan memanggil Scarlett dengan panggilan Red, seketika itu Scarlett pun jadi teringat jika si penculik yang sempat menghubunginya melalui telepon sempat memanggil Scarlett dengan panggilan Red. Come on, Red, have you found it? Dying to talk to you too, Red. Kemudian Scarlett yang yakin jika Sean lah dalang dibalik penculikan ayahnya, langsung menodongkan pistolnya dan ternyata sob, kecurigaan Scarlett terbukti benar bahwa Sean lah dalang dibalik semua ini. Lalu saat Sean mendesak Scarlett untuk mau menyerahkan pisau belatinya, singkat cerita, Sean yang kesal pun terlihat kembali ke markasnya dan langsung menghajar Cole. Sementara itu di saat yang bersamaan, Scarlett pun terlihat memasuki lab yang ada di kampusnya dan langsung bersiap untuk meneliti virus tersebut. Kemudian Scarlett pun menghubungi Sean dan meminta lokasi keberadaan ayahnya agar dia bisa menukarkan botol virus tersebut dengan nyawa sang ayah. Where do I go? Setelah mendapatkan lokasi keberadaan ayahnya, Scarlett pun kembali ke rumah perlindungan untuk mengambil pistol dan juga bahan peledak. Singkat cerita, setibanya di markas Sean, Scarlett pun langsung memantau situasi dari dalam mobilnya. Kemudian Scarlett pun mulai menyusup dengan memasang timer bom di 2 titik yang berbeda. Setelah selesai memasang timer bom, Scarlett pun kembali mengendarai mobilnya dan langsung mendatangi para penjaga. Hands up. Kemudian Scarlett pun dibawa masuk untuk dipertemukan dengan ayahnya. Dan setibanya di dalam, Sean pun langsung mengambil botol virusnya dari dalam belati milik Scarlett. Don't tell me you haven't thought about it. Setelah menyerahkan virusnya untuk diperiksa, Sean pun menjelaskan jika sebelumnya dia memang sengaja berpura-pura disiksa oleh anak buahnya sendiri agar dia bisa memanfaatkan Scarlett dalam menemukan botol virus tersebut. Sementara orang-orang yang sempat diledakkan oleh Scarlett saat di rumah perlindungan justru adalah rekan-rekannya Cole yang sengaja diutus untuk menyelamatkan Scarlett. Mendengar itu, Scarlett yang sudah muak berurusan dengan virus tersebut pun bermaksud untuk membawa ayahnya pergi dari sana. Namun sayangnya sob, Sean yang licik malah menodong Scarlett dan hendak menghabisinya. Lalu tiba-tiba sayangnya sob, Scarlett yang dihadapkan dengan posisi yang tidak menguntungkan terpaksa mengalah hingga dia pun disekap bersama ayahnya di dalam sebuah ruangan. Sementara itu, peneliti yang ditugaskan untuk memeriksa cairan virusnya melaporkan jika cairan di dalam botol tersebut bukanlah sebuah virus, melainkan hanya air biasa yang banyak mengandung gula. Jadi ternyata sob, saat di dalam lab kampus, Scarlett telah mempersiapkan sebuah minuman bersoda yang sengaja dia masukkan ke dalam sebuah botol kecil untuk mengelabui komplotan Sean. It's not biological. I think I'm looking at sugar water. Dan di dalam ruang penyekapan, Scarlett yang ternyata sudah mempersiapkan sebuah silet di balik lengan jaketnya, segera menggunakan silet tersebut untuk memotong tali yang mengikatnya dan langsung melepaskan ikatan ayahnya, hingga saat anak buah Sean masuk ke dalam sana, mereka pun langsung menyerangnya.
Dan lagi-lagi sob, mereka dibuat tak berdaya saat anak buah Sean yang lain datang dan langsung menodong mereka. Kemudian Sean yang sudah sangat kesal pun memaksa Scarlett untuk memberikan virus yang asli. Karena jika tidak, maka dia akan menghabisi ayahnya. Don't do this. 5 seconds to tell me where it is, Red, or he dies. 1. Akhirnya sob, demi nyawa sang ayah, Scarlett pun terpaksa harus mengambil virus yang asli yang dia sembunyikan di dalam bagasi mobilnya. Take it. Dan setelah mendapatkan virusnya, Sean pun bersiap untuk menembak Scarlett. Bye, Red. Sementara di dalam, Cole yang dipaksa untuk duduk pun langsung melakukan perlawanan. Mendengar suara tembakan, Sean yang terkejut pun menjadi lengah hingga Scarlett pun langsung menyerang mereka. Setelah melumpuhkan satu anak buah Sean, Scarlett pun memberitahu ayahnya jika Sean telah berhasil kabur dengan membawa virus tersebut. Namun beberapa saat kemudian, Scarlett yang melihat jika ayahnya sedang diikuti oleh satu anak buah Sean, dia pun langsung mengejarnya. Setelah berhasil menembak jatuh satu anak buah Sean, Cole pun langsung mengejar Sean yang kabur ke dalam sebuah gudang. Sayangnya sob, Sean berhasil mendapatkan Scarlett hingga Cole pun kembali dihadapkan dengan situasi sulit. Drop the gun! Lalu saat Cole akan menjatuhkan senjatanya, akhirnya sob, berkat kerjasama yang epik, mereka berdua pun berhasil menumbangkan Sean. Setelah Scarlett mengamankan virusnya, para polisi pun mulai berdatangan, termasuk dua rekan Sean yang sempat diledakkan Scarlett saat di rumah perlindungan. Melihat jika kedua rekan ayahnya itu masih hidup, Scarlett pun jadi merasa lega. Let's get you out of here, sir. Sorry. Thanks. Nah, gimana sob? Ya meskipun pekerjaan Cole sangat berbahaya, terutama bagi keselamatan keluarganya sendiri, namun sebagai ayah yang bertanggung jawab, Cole telah membekali Scarlett dengan ilmu pertahanan diri yang tentu saja sangat berguna bagi kehidupan Scarlett di masa yang akan datang. Karena itulah sob, peninggalan terbaik yang seharusnya diwariskan kepada anak-anak bukanlah sekedar kekayaan, melainkan adalah ilmu yang bermanfaat. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Maybe you want to hit the shooting range too?